Halo sahabat, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan kembali bersama saya berbagi pengalaman, solusi tentang anxiety dan GERD. Oke, di beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang pola makan, yang kedua pola pikir, dan di video kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sahabat. Oke, jadi kita langsung saja ya. Pola hidup itu menurut saya mencakup keseluruhan ya, bahkan mencakup dari apa yang kita sudah bahas sebelumnya tentang pola makan dan pola pikir. Pola hidup ini bagi saya itu mencakup keduanya. Oke, yang pertama tips dari saya adalah pola makan ya. Jadi pola hidup itu yang teman-teman harus rubah atau teman-teman harus terapkan di saat teman-teman mengalami hal ini, mengalami GERD anxiety. Teman-teman perlu rubah itu adalah pola makan. Oke, yang pertama pola makan. Jadi teman-teman itu makan berat itu 3 kali sehari ya. Oke, jadi untuk makan berat teman-teman bisa ambil di jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian di jam 12 siang sampai jam 1. Kemudian makan malamnya teman-teman ambil di jam 7 sampai jam 8 malam. Oke. Kita lanjut tips selanjutnya. Teman-teman harus makan yang teratur. Mengapa saya bilang makan teratur? Tentunya teman-teman pasti tahu yang membawa makanan di dalam tubuh kita itu disebut dengan insulin. Insulin itu diproduksi oleh pankreas ya. Jadi insulin itu yang membawa zat-zat makanan yang telah kita makan dan merubahnya menjadi energi untuk kita beraktivitas sehari-hari. Kemudian jika kita kelebihan karbohidrat atau energi itu tersimpan di liver atau di hati ya. Ketika kita membutuhkannya lagi, apakah kita beraktivitas terlalu berat dan tubuh membutuhkan asupan energi lagi, itu kembali diambil daripada liver atau hati gitu ya. Oke, jadi pentingnya teman-teman itu makan yang teratur agar insulin teman-teman bisa tahu kapan akan keluar dan mengangkut beban menjadi energi. Seperti teman-teman makan pagi misalnya di jam 7 sampai jam 8 pagi, jam 12 siang sampai jam 1, jam 7 malam sampai jam 8. Jadi itu teratur ya sahabat ya. Jadi ketika teman-teman itu tidak teratur makannya, insulin kalian akan kaget gitu ya. Contoh, tiba-tiba saja kalian makan pagi itu jam 9, kemudian dimakan siang itu terlambat jam 3, makan malamnya pun juga terlambat jam 10 malam. Nah, insulin kalian itu tidak beraturan seperti itu sahabat. Jadi pentingnya makan yang teratur untuk pola hidup sahabat gitu ya. Oke, kita lanjut di tips yang kedua. Tadi itu tips yang pertama pola makan, sekarang kita akan lanjut ke tips kedua. Juga sudah kita bahas di video yang sebelumnya beberapa hari yang lalu tentang pola pikir. Oke, pola hidup ini juga mencakup pola pikir ya. Teman-teman jangan stres yang berlebihan. Teman-teman jangan memikirkan hal-hal yang tinggi dulu, pikirkan saja hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang teman-teman mampu untuk pikirkan, hal-hal yang teman-teman mampu untuk kerjakan. Soalnya ini kan hanya berlaku sementara, tidak selamanya. Jadi sementara teman-teman sedang mengalami GERD anxiety ini, jangan dulu terlalu perfeksionis, terlalu tidak memiliki rasa puas. Jadi sahabat itu perlu untuk mengontrol pola pikirnya, berpikir yang sederhana saja. Jadi di saat nanti kalian sudah sehat kembali, baru kalian boleh berpikir keras lagi gitu ya. Jadi sementara waktu di proses penyembuhan sahabat,
recovery tubuh sahabat itu cukup pikirkan hal-hal yang sederhana saja. Dan tentunya teman-teman perlu ketahui bahwa apa yang kita alami GERD anxiety ini itu tidak berlaku selamanya, namun bersifat sementara saja dan bisa sembuhnya lebih cepat tergantung teman-teman menyikapinya. Jika sahabat itu rileks dan santai, tidak terlalu berpikir keras, proses penyembuhannya pun juga akan cepat ya. Oke, kita lanjut di tips yang ketiga. Oke, tips yang ketiga itu adalah berolahraga. Oke, pentingnya olahraga bagi tubuh kita itu berperan juga ya dalam proses mempercepat kesembuhan kita. Olahraga yang teman-teman bisa pilih itu adalah jalan cepat, kemudian berlari santai, oke, kemudian juga bersepeda ya. Jadi sahabat bisa melakukan itu cukup dalam sehari 15 menit. Sahabat juga bisa berenang ya gitu ya. Jadi sahabat perlu olahraga. Jika sahabat ingin berolahraga setiap hari cukup 15 menit. Namun jika sahabat sibuk atau tidak memiliki waktu yang banyak untuk berolahraga setiap hari, sahabat bisa mengambilnya dalam satu minggu cukup 3-4 kali dalam waktu sekali olahraga itu 30 menit. Oke, kita lanjut di tips yang keempat. Jangan merokok. Jadi bagi kalian yang merokok untuk sementara waktu, dan harapan saya selamanya kalian tidak usah merokok lagi gitu ya. Karena bagaimanapun merokok itu tidak baik buat kesehatan, bukan hanya karena GERD anxiety saja, namun banyak aspek kesehatan yang mengganggu tubuh kalian jika kalian merokok. Dan yang tips yang kelima adalah jangan meminum minuman keras. Mengapa? Karena minuman keras itu namanya saja minuman keras, tentunya akan berpengaruh pada lambung sahabat. Lambung sahabat bisa teriritasi, bisa terasa panas, bisa merusak lambung sahabat gitu ya, bisa meningkatkan asam lambung. Oke, kita lanjut di tips yang ke-6. Tips yang ke-6 itu menurut pengalaman saya adalah jangan begadang. Mungkin yang dulunya sahabat itu suka begadang, apakah karena ngumpul dengan sahabat, apakah karena insomnia atau memikirkan persoalan gitu ya, persoalan pribadi. Mulai sekarang saya sarankan bagi sahabat jangan begadang lagi. Jadi sahabat itu di malam hari sudah boleh tidur di jam 10 atau jam 11 malam gitu ya. Dan kalian jangan makan habis itu tidur gitu ya. Jadi usahakan beri estimasi 3 jam atau 2 jam sebelum makan berat ya. Setelah itu baru kalian boleh tidur, dan tidurnya itu di jam 10 sampai jam 11 malam gitu ya sahabat. Oke, kita lanjut di tips yang ke-7. Setelah makan berat itu jangan langsung tidur gitu ya. Karena saya pun dulu seperti itu sahabat. Ketika saya makan siang atau makan pagi, makan berat, saya langsung tidur. Habis makan siang saya langsung baring-baring gitu ya. Makan malam saya langsung tidur. Sebenarnya sangat simpel untuk menjawab mengapa kita sehabis makan tidak boleh tidur. Teman-teman tentu tahu gaya gravitasi ya. Jadi gaya gravitasi itu adalah sesuatu yang pasti akan turun ke bawah. Sama coba teman-teman bayangkan, kalian habis makan kemudian kalian tidur terlentang seperti ini ya, terlentang seperti ini. Jadi makanan yang kalian makan itu kembali menuju ke esofagus ya, ke katup
esofagus kalian yang ketika kalian makan terbuka, ketika tidak makan tertutup. Jadi bisa masuk ke kerongkongan lagi, jadi makan kalian tuh bisa kembali ke kerongkongan. Namun ketika kalian tegak seperti ini, itu makanannya tetap berada di bawah lambung dan diproduksi oleh lambung menjadi energi seperti itu. Simple banget ya sahabat ya. Oleh sebab itu teman-teman, sehabis makan berat itu tidak boleh tidur ya. Oke, kita lanjut di tips yang ke-8. Tips yang ke-8 itu jangan marah-marah. Itu ya, karena jika kalian marah-marah, ujung-ujungnya akan kepahitan. Ujung-ujungnya akan stres dan depresi. Jadi usahakan sahabat itu, jika ada sesuatu hal yang mungkin menyinggung hati kalian, yang menyinggung perasaan kalian, itu mungkin sahabat tidak perlu menanggapinya dengan serius gitu ya. Cukup bersabar dan ikhlas gitu ya, walaupun keadaannya itu tidak menyenangkan di dalam hidup teman-teman, tapi teman-teman cukup ikhlaskan saja ya, jangan marah-marah gitu ya. Karena jika kalian marah-marah itu meningkatkan produksi asam lambung kalian gitu ya. Oke, kita lanjut di tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-9, yaitu jangan lupa bahagia. Jadi di aktivitas sahabat sehari-hari, teman-teman harus sempatkan untuk berbahagia. Contoh, sahabat bisa melakukan apa saja yang membuat sahabat itu merasa senang, merasa rileks, merasa tenang gitu ya. Contoh, mungkin bermain musik kah, atau sahabat suka berolahraga, sahabat bisa berolahraga. Atau sahabat suka memasak, sahabat bisa memasak. Atau sahabat suka otomotif, sahabat bisa mengerjakan otomotif mungkin pada motor kalian atau pada mobil kalian gitu ya. Jadi sempatkan dalam satu hari itu untuk berbahagia ya, seperti yang saya telah sampaikan tadi. Banyak cara teman-teman bisa lakukan untuk berbahagia setiap hari. Contoh seperti saya suka dengan otomotif, saya juga senang dengan bermain musik. Oke, jadi contoh hal yang bisa membuat kalian bahagia itu mungkin saya bisa contohkan seperti saya hobi dengan bernyanyi, otomotif, dan bermain musik ya. Saya boleh nyanyi beberapa bait ya sahabat ya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya, namanya selalu kusebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Oke, jadi simple sekali ya sahabat ya, buat kalian untuk meluangkan waktu untuk berbahagia di setiap aktivitas kalian dalam sehari. Oke, jadi mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan tentunya harapan saya sahabat kalian semua cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala, seperti kalian yang dulu. Dan sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Jika sahabat ingin mendukung channel ini, sahabat bisa subscribe, like, share, dan komen, dan saya akan bisa balas komen kalian, bisa tanya jawab dengan saya tentang pengalaman pribadi saya. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sehat dan tetap semangat dari saya. Thank you.